Akhir-akhir ini perhatian orang banyak tertuju kepada perkembangan dari AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Diduga bahwa di waktu yang akan datang banyak tugas yang selama ini memerlukan peranan manusia akan dikerjakan oleh AI. Sebagai contoh, di masa depan menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan ataupun merancang arsitektur sebuah bangunan akan dapat dilakukan oleh AI. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kecerdasan buatan atau AI dapat menggantikan hikmat? Dengan melihat jawaban dari AI sendiri dan menelah Alkitab, kita dapat menyimpulkan bahwasanya hikmat yang dari Allah bersifat tak tergantikan. Hikmat sangatlah berharga dan menolong orang dalam mengejar hal-hal yang paling bermakna bagi hidupnya. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bagi Anda yang belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Akhir-akhir ini perhatian orang banyak tertuju kepada perkembangan dari AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Sebagai catatan, AI atau Artificial Intelligence adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Seperti misalnya belajar, beradaptasi dengan informasi yang baru, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Sehingga dapat diduga bahwa di waktu yang akan datang banyak tugas yang selama ini memerlukan peranan manusia akan dikerjakan oleh AI. Sebagai contoh yang sederhana, saudara ingin membuat surat guna menawarkan produk tertentu, saudara dapat meminta kepada AI untuk menuliskannya. Untuk itu, saudara tinggal mengetik berbagai data seperti nama produk yang saudara tawarkan, harganya, keistimewaannya, dan pelbagai informasi lain yang diperlukan. Dalam sekejap mata, AI akan menulis surat tersebut dengan tata bahasa yang akurat dan dengan gaya bahasa yang indah serta menarik. Itu adalah contoh yang sangat sederhana. Yang lebih rumit daripada itu antara lain adalah menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan, menganalisa keadaan keuangan sebuah perusahaan, membuat program komputer, menulis berita, merancang arsitektur bangunan, dan masih sangat banyak hal lainnya lagi. Tentu perkembangan seperti ini di satu sisi sangat memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi yang lain dapat membahayakan kita. Sehingga bulan yang lalu, Sam Altman, pendiri dan CEO dari organisasi OpenAI yang antara lain menghasilkan ChatGPT, dalam sebuah acara yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau The Federal Reserve Amerika Serikat, menyampaikan 3 kekhawatiran dirinya tentang perkembangan AI.
Salah satunya yaitu di masa depan dengan bantuan AI, orang dapat melakukan penipuan, pembobolan akun bank, dan pelbagai kejahatan lainnya dengan canggih. Selain itu, AI akan sedemikian berkembangnya sehingga orang akan sangat tergantung kepada AI. Dan alhasil mereka tidak akan mampu bertindak tanpa bantuan AI. Dengan kata lain, hidup orang akan dikendalikan oleh AI. Sebagai contoh yang kecil tentang hal tersebut adalah semakin tergantungnya orang terhadap GPS. Di masa kini, sebagian orang kalau hendak mengemudikan mobil dalam kota dengan jarak yang sedikit jauh, maka hal pertama yang ia lakukan adalah menyalakan Waze atau Google Map. Mengapa? Karena Waze, Google Map atau GPS akan menolong dirinya sehingga dapat terhindar dari jalan yang macet dan mengetahui berapa menit lagi ia akan tiba di tempat tujuan. Lama-kelamaan suatu hari nanti orang tidak dapat mengemudikan mobil tanpa bantuan GPS. Sangat menarik, 3 hari sesudah Kardinal Robert Francis Prevost terpilih menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik pada bulan Mei yang lalu dan mengambil gelar Paus Leo ke-14, maka dalam pertemuan pertama yang ia lakukan dengan para kardinal dari berbagai penjuru dunia, ia menyampaikan peringatan tentang risiko dari AI yang dapat membahayakan martabat manusia. Semua ini menunjukkan seriusnya masalah AI tadi. Kalau pendiri dan CEO OpenAI yaitu Sam Altman dan Sri Paus sampai memberikan peringatan, maka hal itu menunjukkan bahwa perkembangan AI di masa depan tidak boleh dipandang remeh. Perkembangan ini akan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya diambil alih oleh AI. Namun di saat yang sama ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia karena bantuan AI. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan perkembangan AI manusia masih memerlukan hikmat? Dapatkah artificial intelligence atau kecerdasan buatan menggantikan hikmat? Saya mengajak saudara untuk merenungkan pertanyaan tersebut. Karena di sepanjang bulan ini kita sedang menelaah tentang hikmat. Antara lain yaitu tentang dari mana hikmat itu berasal. Bagaimana cara menumbuhkan hikmat dalam hidup kita. Dan minggu ini saya akan mengakhiri telaah tersebut dengan kembali melihat pentingnya hikmat dalam kehidupan kita. Untuk menjawab pertanyaan tadi, beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada ChatGPT versi 5 sebagai berikut. Could AI in the future be the source of wisdom for humanity? Mungkinkah AI di masa depan menjadi sumber hikmat bagi umat manusia? Saudara tahu apa jawaban ChatGPT dari pertanyaan saya tersebut? Ini jawaban yang ia berikan. It is unlikely that AI could ever become a true source of wisdom for humanity in the full sense of the word wisdom. Tidak mungkin AI dapat menjadi sumber hikmat yang sejati bagi umat manusia dalam arti kata hikmat yang sepenuhnya. Artinya ChatGPT berkata bahwa AI bukanlah sumber hikmat dan tidak dapat menggantikan hikmat yang sejati. Namun saudara harus berhati-hati dengan jawaban ini. Sebab ChatGPT tahu bahwa saya yang bertanya kepadanya adalah seorang gembala jemaat. Sehingga di bagian bawah dari jawaban tersebut ia menulis sebagai berikut. Would you like a sermon online or teaching material exploring this topic from a biblical or pastoral angle? Apakah Anda menginginkan outline khotbah atau materi pelajaran yang mengupas topik ini dari sudut pandang Alkitabiah atau pastoral? Sehingga bisa jadi kalau saudara bertanya, maka jawaban ChatGPT akan berbeda dengan yang ia berikan kepada saya. ChatGPT tahu bagaimana menyesuaikan jawaban dengan melihat siapa yang bertanya kepadanya. Tetapi setidaknya berdasarkan jawaban yang ia berikan kepada saya tadi, kita dapat melihat yaitu AI sendiri meyakini
bahwa ia tidak dapat menjadi sumber hikmat ataupun menggantikan hikmat. Dalam jawaban yang ia berikan kepada saya tersebut, ia memberikan beberapa alasan. Di antaranya ia berkata sebagai berikut. The healthiest future is one where AI augments human understandings, especially in research, education, and problem solving. But wisdom remains a human and divine domain, cultivated in communities of love, tradition, prayer, and character. Just as calculators didn't replace mathematicians, but empowered them, AI should support wise humans, not replace them. Masa depan yang paling sehat adalah masa di mana AI atau kecerdasan buatan memperkaya pemahaman manusia, terutama dalam hal penelitian, pendidikan, dan pemecahan masalah. Tetapi hikmat tetap menjadi ranah manusiawi dan ilahi yang dipupuk dalam komunitas yang penuh kasih, tradisi, doa, dan karakter. Sebagaimana kalkulator tidak menggantikan ahli matematika, melainkan membantu mereka, demikianlah AI seharusnya mendukung manusia yang bijak dan bukan menggantikan mereka. Dengan kata lain, memang AI memiliki peranan yang penting dan di masa depan akan memiliki pengaruh yang semakin besar dalam kehidupan manusia. Namun bukan berarti dengan demikian maka manusia tidak lagi memerlukan hikmat. Sebab pada dasarnya hikmat sangat berkaitan dengan aspek filosofi, moral, dan spiritual. 3 kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan dan yang tidak dimiliki oleh komputer. Karena manusia bukan Tuhan, sehingga komputer yang ia kembangkan tidak memiliki ketiga kapasitas yang menjadi dasar dari hikmat tersebut. Kalau demikian, mengapa hikmat itu sedemikian berharganya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengajak saudara membaca penuntun kehidupan spiritual kita, yaitu Alkitab. Khususnya Amsal pasal 8 ayat 10 sampai 21. Kita akan membacanya secara bertahap, yaitu mulai dari ayat 10 sampai 13 terlebih dulu. Amsal pasal 8 ayat 10 sampai 13. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat 12, aku hikmat tinggal bersama kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di ayat 10-11 diutarakan tentang betapa berharganya hikmat itu. Sedemikian berharganya sehingga dikatakan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada perak, emas, maupun permata. Padahal sampai saat ini hampir 3.000 tahun sesudah ayat-ayat ini ditulis, perak, emas, maupun permata tetap merupakan komoditas yang sangat berharga. Memang perak tidak semahal emas, namun ia tetap berharga. Memang permata seperti berlian misalnya lebih berharga daripada emas, namun tetap saja emas disebut sebagai logam mulia. Sedangkan di ayat 10-11 tadi diutarakan bahwa hikmat lebih berharga daripada semua itu. Sehingga orang yang menginginkan hikmat adalah sama seperti orang yang mengejar hal-hal yang paling bermakna. Sedangkan orang-orang yang mengabaikan hikmat adalah sama dengan orang yang menyia-nyiakan hal-hal yang paling bermakna bagi hidupnya. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 12-21, diberikan penjelasan mengapa hikmat akan menjadikan hidup ini bermakna. Yaitu karena yang pertama, hikmat menentukan perilaku sehari-hari. Saya ulangi, hikmat menjadikan hidup ini bermakna. Sebab
hikmat menentukan perilaku sehari-hari. Memang perilaku atau tindakan yang diambil oleh seseorang sangat ditentukan oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu oleh kebutuhan jasmania, kebutuhan psikologis atau jiwania, sifat atau karakter, tata nilai, dan tentunya hikmat yang ada pada orang tersebut. Sebagai contoh, mengapa orang bersedia bekerja keras dari pagi-pagi buta sampai larut malam? Ada yang melakukannya karena kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari dalam keluarganya. Sehingga mau tidak mau ia akan bekerja demi mencukupi kebutuhan tersebut. Namun ada juga orang yang walaupun secara finansial sebenarnya tidak perlu bekerja sekeras itu. Tetapi karena tidak ingin dianggap remeh oleh orang lain, maka ia bekerja dengan jam kerja yang melampaui batas. Hal itu jamak terjadi di Jepang dan mengakibatkan karoshi. Istilah dalam bahasa Jepang yang artinya bekerja secara berkelebihan sehingga menyebabkan kematian. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya pernah mengikuti training merancang pabrik di perusahaan NEC di Jepang. Saya dapati bahwa merupakan budaya di sana, yaitu orang pergi bekerja dengan meninggalkan rumah di pagi-pagi buta. Setelah itu mereka akan bekerja lembur dan baru pulang ke rumah sampai sudah larut malam. Semua itu mereka lakukan bukan karena kebutuhan jasmani atau finansial, namun kebutuhan psikologis, yaitu karena ingin diterima oleh rekan-rekan sekerjanya ataupun dinilai oleh para tetangganya bahwa ia adalah seorang pekerja keras. Akibatnya yaitu tadi terjadi karoshi. Di sisi yang lain ada orang yang bekerja dengan keras karena memang hal itu merupakan karakternya. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain, yang artinya ia tidak akan dipuji orang. Dan walaupun tidak mendapatkan keuntungan finansial, namun tetap saja ia bekerja dengan keras serta dengan penuh tanggung jawab. Karena memang hal itu adalah karakternya. Demikian pula halnya dengan hikmat. Sebagaimana halnya dengan karakter, hikmat juga akan mempengaruhi tindakan dan perilaku orang. Hal itulah yang ditulis di ayat 12 sampai 13 tadi sebagai berikut. Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 13. Aku, hikmat, tinggal bersama kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di ayat 12 disebut bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, ia akan mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang luas. Selanjutnya di ayat 13 disebut tentang orang yang takut akan Tuhan. Tentu sudah masih ingat, dalam khotbah saya di minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga dalam bulan ini, yaitu berdasarkan Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 6, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8, dan Amsal pasal 9 ayat 7 sampai 10, kita telah melihat bahwa sikap takut atau menghormati Tuhan berkaitan dengan hikmat dalam diri seseorang. Bahkan di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 ditegaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang takut akan Tuhan di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 tadi adalah orang yang berhikmat. Selanjutnya di ayat tersebut dipaparkan tentang perilaku dari orang yang berhikmat, yaitu ia membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dengan kata lain, orang yang berhikmat tidak akan berperilaku seperti itu. Sebaliknya dari mengasihi kesombongan dan kecongkakan, ia akan hidup dengan rendah hati. Sebaliknya dari bertingkah laku yang jahat dan penuh tipu muslihat, ia akan melakukan kebenaran dan kata-katanya penuh dengan kejujuran.
Singkat kata, ia adalah orang yang dapat diandalkan. Bukankah menjadi pribadi yang dapat diandalkan merupakan kondisi yang sangat langka dan sangat dibutuhkan? Kalau ini dikaitkan dengan para laki-laki, perlu saudara pahami. Alkitab menjelaskan bahwa laki-laki bukanlah sekadar masalah gender, namun sikap hidup, yaitu sikap hidup yang dapat diandalkan. Walaupun seseorang bergender laki-laki, namun bila ia tidak dapat diandalkan, maka ia bukan laki-laki yang sejati. Hal itu juga dikemukakan oleh salah seorang influencer yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Guru Gembul. Beberapa waktu yang lalu di dalam kanal YouTube-nya, Guru Gembul mengutip pernyataan beberapa tokoh, yaitu bahwa kualitas pria Indonesia adalah nomor 3 terendah di dunia. Aduh, semoga saja pandangan itu tidak tepat. Namun tanpa berkutat tentang nomor peringkat, ataupun hanya membatasi bahwa hidup yang dapat diandalkan hanyalah berlaku untuk para laki-laki saja, maka dapat disimpulkan bahwasanya hikmat sangatlah berharga. Orang yang berhikmat adalah orang yang dapat diandalkan, yaitu seperti yang nampak dari perilakunya sehari-hari. Ia hidup dalam sikap rendah hati, tingkah lakunya benar, dan perkataannya jujur. Semua calon mertua pasti mengharapkan orang yang seperti itu menjadi menantunya. Dan semua perusahaan menginginkan orang dengan sifat serta perilaku yang seperti itu menjadi pegawainya. Selanjutnya yang kedua, mengapa hikmat akan menjadikan hidup ini bermakna? Yaitu karena hikmat menentukan kualitas kehidupan. Saya ulangi, hikmat menjadikan hidup ini bermakna. Sebab hikmat menentukan kualitas kehidupan. Di dalam hal ini, kualitas kehidupan tersebut terlihat dari keputusan-keputusan yang benar, tepat, serta bijaksana yang diambil oleh seseorang dalam kehidupannya. Berulang-ulang saya berkata, bahwa kehidupan kita di dunia ini sesungguhnya merupakan rangkaian dari keputusan. Setiap hari, suka tidak suka, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, semua orang harus membuat pelbagai keputusan. Bahkan orang yang tidak mau membuat keputusan pun sesungguhnya telah membuat keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Bukan itu saja, kita menjadi diri kita seperti hari ini antara lain sangatlah ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita buat di masa lampau. Kalau saat ini saudara sedang mengikuti uraian firman Tuhan yang saya sampaikan, sambil duduk di tempat saudara saat ini sedang berada dan mengenakan pakaian yang saudara pakai, hal itu tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang telah saudara buat sebelumnya. Kalau semisalnya tadi saudara memutuskan untuk tidak mengikuti ibadah dan khotbah yang saya sampaikan, tentu saat ini saudara tidak akan mendengarkan khotbah yang saya bawakan. Kalau saja tadi saudara memutuskan untuk duduk di kursi yang lain, maka tentu saat ini saudara tidak sedang duduk di tempat saudara sedang berada. Semisalnya tadi saudara memutuskan untuk mengenakan pakaian yang lain, maka tentu di saat ini saudara tidak akan mengenakan pakaian yang sedang saudara pakai. Singkat kata, saudara menjadi saudara saat ini antara lain adalah karena rangkaian keputusan yang telah saudara ambil sebelumnya. Berarti keputusan-keputusan yang saudara ambil di masa lampau, yaitu yang mengakibatkan hidup saudara menjadi saat ini, sangatlah menentukan kualitas kehidupan saudara. Kalau keputusan-keputusan yang saudara ambil adalah keputusan yang benar, tepat, dan bijaksana, maka kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang bermutu. Sebaliknya, kalau keputusan-keputusan yang saudara buat adalah keputusan-keputusan yang meleset, maka janganlah heran apabila kehidupan saudara menjadi berantakan. Di dalam hal ini, peranan dari hikmat dalam hal membuat keputusan sangatlah besar. Hal tersebut terlihat di dalam Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 17 sebagai berikut. Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 17.
Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ayat 15. Karena aku atau karena hikmat, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, yaitu karena hikmat, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, semua hakim yang adil. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Di ayat 14 ditulis bahwa hikmat adalah kekuatan. Sebab orang yang berhikmat akan mampu memberi nasihat dan pertimbangan yang berharga serta pengertian yang dapat diharapkan oleh banyak orang. Nasihat, pertimbangan, dan pengertian tersebut sangatlah diperlukan dalam hal membuat keputusan yang tepat. Sehingga di ayat 15 dan 16 disebut bahwa berdasarkan hikmat maka para raja, pembesar, bangsawan, dan hakim mampu membuat keputusan yang tepat, benar, dan bijak. Dengan demikian mereka disebut orang yang berkuasa dan memiliki kualitas kehidupan yang bermutu. Hal itulah yang nampak dalam diri Daniel, tokoh penting dalam kitab Perjanjian Lama. Walaupun sebagai keturunan bangsa Yehuda yang hidup di dalam pembuangan di Babel dan hidup sebagai orang minoritas di tengah-tengah mayoritas penyembah berhala. Namun seperti yang antara lain ditulis dalam Daniel pasal 5 ayat 14. Daniel dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Sebagai akibat dalam kitab Daniel beberapa kali ditulis ketika raja-raja Babel mengalami kesukaran. Maka mereka meminta nasihat kepada Daniel. Itulah orang yang kehidupannya bermutu. Yaitu karena hikmat yang ada pada dirinya. Sekarang yang ketiga. Hikmat menjadikan hidup ini bermakna. Karena hikmat mendatangkan warisan yang mulia. Saya ulangi. Mengapa hikmat menjadikan hidup ini bermakna? Karena hikmat mendatangkan warisan yang mulia. Yang saya maksudkan dengan warisan yang mulia adalah harta yang tidak akan terkikis oleh zaman dan merosot karena perubahan keadaan. Dengan kata lain, warisan yang mulia adalah kekayaan yang tidak akan mengalami devaluasi. Apakah warisan yang seperti itu? Itulah kehormatan dan kebijaksanaan. Kedua-duanya merupakan warisan yang sangat berharga. Kehormatan tidak akan mengalami devaluasi. Artinya tidak akan semakin kehilangan nilainya. Demikian pula dengan kebijaksanaan. Di setiap saat dan dimanapun juga kedua-duanya tetap sangat diperlukan dan sangat berharga. Tentang hal itu di dalam Amsal pasal 8 ayat 18 sampai 21 ditulis sebagai berikut. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya, perhatikan, kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaraan mereka. Di ayat 18 disebut bahwa hikmat akan mendatangkan kehormatan. Dan hal tersebut merupakan kekayaan atau harta yang tetap. Sehingga di ayat 19 diutarakan bahwa buah dari hikmat yaitu kehormatan lebih berharga daripada emas. Bahkan lebih daripada emas 24 karat atau emas tua. Di samping itu di ayat 20 disebut bahwa hikmat memungkinkan orang berjalan di jalan kebenaran dan keadilan. Artinya hikmat memungkinkan orang bertindak secara bijaksana. Selanjutnya di ayat 21 ditulis bahwa kedua-duanya baik kehormatan maupun kebijaksanaan merupakan harta warisan yang sangat berharga. Singkat kata, hikmat mendatangkan
warisan yang mulia. Warisan seperti ini akan nampak ketika orang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang beberapa kali saya utarakan, sesudah seseorang meninggal dunia dan dimakamkan, maka pada makamnya akan didirikan batu nisan. Pada batu tersebut akan tertulis nama dari orang itu, kapan ia dilahirkan, dan bila mana ia meninggal dunia. Selanjutnya, di antara kedua tanggal tadi ditempatkan sebuah garis penghubung. Garis penghubung yang menggambarkan seluruh perjalanan hidup yang telah dilewati oleh orang yang dimakamkan tersebut. Singkat kata, sesungguhnya kehidupan manusia hanyalah sepotong garis. Life is just a dash. Sepotong garis yang menghubungkan antara tanggal lahir dan tanggal meninggal dunia. Ketika orang melihat batu nisan pada makam kita masing-masing dan sudah membaca nama kita, tanggal kita dilahirkan, serta tanggal kita mengembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Lalu ia melihat garis yang menghubungkan kedua tanggal tersebut. Apa yang akan terbersit dalam pikirannya tentang diri kita? Akankah ia berkata, orang ini telah menjalani kehidupan secara terhormat dan bijaksana? Atau ia akan bergumam dalam hatinya, sayang, orang ini telah menjalani kehidupannya secara berantakan dan sia-sia. Apa yang dipikirkan orang tersebut tentang diri kita sangatlah tergantung kepada kualitas kehidupan kita. Atau lebih tepatnya, sangatlah tergantung pada hikmat yang ada pada diri kita. Kalau kita hidup secara berhikmat, maka kita akan menjadi pribadi yang kenang orang dengan perasaan hormat dan diingat orang sebagai pribadi yang bijaksana. Itulah warisan yang mulia dan kekayaan yang sejati. Itulah kehidupan yang seharusnya didambakan oleh semua orang. Itulah kehidupan yang bermakna yang semestinya dikejar oleh setiap orang. Di sepanjang bulan ini, kita telah mempelajari tentang hidup dalam hikmat atau walk in wisdom. Itulah perjalanan dalam mencari hidup yang lebih baik atau searching for a better life. Hidup yang tidak membatasi diri sendiri dengan keterbatasan kita atau don't limit yourself to yourself. Hidup dengan sikap hati yang tepat yang menentukan level kehidupan kita. Atau living with a right attitude that will determine our altitude. Hidup yang lebih baik di setiap langkah. Atau a better living with every step. Dan hidup dengan mengejar hal-hal yang paling bermakna. Atau go after what really matters. Melalui semua pembahasan firman Tuhan tersebut, kita ditolong untuk memahami betapa pentingnya peranan hikmat dalam kehidupan kita. Dari mana orang dapat memperoleh hikmat. Bagaimana cara menumbuhkan hikmat. Dan apakah wujud dari penerapan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, satu pokok yang sangat penting yang tak boleh saudara lupakan, yaitu bahasanya hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan kebenaran secara tepat dalam kehidupan nyata. Hal tersebut terlihat dalam kemampuan membuat keputusan yang benar. Keputusan yang benar yang akan menentukan kebahagiaan serta efektivitas dari kehidupan saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan bukan saja mengajar tentang pentingnya hikmat. Ia juga bersedia memberi kepada kita hikmat yang ada pada dirinya. Bukan hikmat yang berasal dari dunia, tetapi hikmat yang berasal dari Allah. Melalui kehadiran Yesus Kristus, Tuhan. Dan yang menurut 1 Korintus pasal 1 ayat 30 serta Kolose pasal 2 ayat 3 adalah wujud dari hikmat Allah. Kita yang percaya kepadanya akan memperoleh hikmat yang berharga tersebut. Hikmat yang semakin bertumbuh seiring dengan semakin akrabnya relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu salah satu hal yang perlu kita lakukan agar di dalam hari-hari di depan kehidupan kita semakin bertumbuh dalam hikmat adalah memelihara serta meningkatkan keakraban kita dengan Tuhan. Keakraban dan Kristus yang terjadi karena anugerahnya dan yang bertumbuh oleh pertolongan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Singkat kata,
di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita dapat semakin hari semakin bertambah bermutu. Itulah kehidupan yang level up sekarang. Di dalam ucapan syukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dan dalam penyerahan diri kepada Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu. Karena di dalam anugerah Engkau bersedia hadir di dunia. Dalam kehidupan-Mu, Engkau mewujudkan hikmat Allah di dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan dan perbuatan. Bahkan di dalam anugerah dan hikmat itu, Engkau bersedia menyerahkan diri berkorban sampai mati di kayu salib. Supaya melaluinya terbuka jalan bagi kami untuk diperdamaikan dengan Allah. Mengalami relasi yang dipulihkan. Dan alhasil kami dapat hidup di dalam hikmat-Mu. Hidup dalam kehidupan yang baru. Di mana kehidupan kami yang lama, yang kelam, penuh dosa, dihapuskan oleh anugerah Allah dalam kasih. Dipulihkan dan memiliki masa depan yang indah yang Tuhan telah janjikan. Dalam tuntunan Roh Kudus, oleh pertolongan firman-Mu, dan oleh anugerah dan oleh karena hikmat-Mu, kami dapat mencapai masa depan yang indah itu. Sehingga apa yang Kau janjikan bukan sekadar bayangan, tapi satu kenyataan yang dapat kami alami dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena sesungguhnya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menjamin, dan Tuhan yang menolong. Dan pertolongan-Mu selalu tersedia pada hari ini. Dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas dan anugerah serta kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau bersedia mengulurkan tangan, memulihkan, membaharui, dan menolong serta menyembuhkan kami. Membuka jalan, menyembuhkan rumah tangga yang di dalam kesulitan. Menyembuhkan masa depan yang porak-poranda. Membawa pemulihan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Dan dengan memohon kepada-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Karena kami sangat memerlukan itu. Supaya hidup kami yang satu kali ini merupakan hidup yang bermakna dan menyenangkan hati Tuhan. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan, kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.